pada tahun 90-an, saya sudah bekerja di Jurnal Perempuan. Saya diminta oleh waktu itu direkturnya, Gadis Arifia, untuk ikut konferensi di Cebu di Filipina. Ya. Temanya agak menarik ya, Gender for Gentlemen gitu ya. Jadi saya kaget juga apa nih kira-kira gitu ya. Itu ada trainernya namanya Michael Kaufman dari Kanada yang belum lama ini datang ya ke Jakarta. Jadi saya ketemu dia, nostalgia bener gitu ya. Dan itu sebagian besar materi yang saya dapatkan dari situ, yang kemudian hasil diskusi dan seterusnya. Karena kemudian saya waktu itu diminta, ya ini menerbitkan buku ini, ya. Ini udah nggak ada, jadi tinggal fotokopinya. Kita bikin konferensi dan kita bikin satu acara deklarasi lah waktu itu ya. Namanya Cantik, cowok-cowok anti kekerasan gitu. Cowoknya nggak ada cantik sama sekali. Ya, itu adalah... saya baru tahu pada waktu mengikuti workshop itu kami dari Indonesia ada 4 orang ya. Salah satunya Anda pasti kenal sekarang karena menjadi imam besar di Istiqlal ya, Pak Profesor Nazarudin Umar pada waktu itu. Menarik sekali dan membuka mata saya karena saya merasa Indonesia saat itu ya agak terlambat kalau dibandingkan teman-teman negara tetangga ya, karena itu waktu itu tingkat Asia ya. Misalnya teman-teman Thailand itu mengembangkan yang sekarang juga sudah dikembangkan oleh teman-teman Rifka Anissa di Jogja, gender hotline ya. Jadi banyak sebetulnya para pelaku kekerasan ini sebetulnya mereka tahu mereka bermasalah, tapi malu untuk mengakui. Jadi mereka membuka hotline untuk ngobrol dulu sampai mereka confident untuk akhirnya bisa ketemu. Ya. Di teman-teman Kamboja kita tahu bahwa perang saudara yang begitu lama banyak ranjau-ranjau darat ya. Jadi banyak laki-laki yang kemudian kakinya, tangannya segala cacat gitu. Dan itu menjadi masalah sosial sendiri karena kemudian mereka seringkali emosional gitu. Dan mereka membangun basisnya komunitas ya. Teman-teman Singapura lebih maju lagi karena para psikolog ini kemudian mengembangkan dan salah satu produknya adalah majalah yang disebut Father ya, mencoba membangun image yang baru dari seorang ayah gitu ya. Jadi bukan seorang ayah yang hanya sekedar memerintah, nggak mau tahu domestik, dunia domestik dan seterusnya gitu. Itu saya lihat bahkan delegasi dari Filipina itu yang menarik buat saya, banyak pesertanya dokter. Ini saya lihat apa ini ya, rupanya mereka bilang tingkat KDRT atau tingkat kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi di Filipina, sehingga seringkali mereka kayak tukang bengkel aja, orang saat ini balik lagi ke rumahnya digebukin lagi gitu ya, sehingga mereka diharapkan punya perspektif dan memberikan rekomendasi bahwa kepada korbannya misalnya untuk ke bantuan hukum, ke rumah tempat perlindungan dan seterusnya gitu. Jadi ada beberapa cerita dari teman-teman itu yang kemudian kita coba kembangkan dan saya kira inspirasinya ada dari sana ya. Ini saya kasih judul agak provokatif. Saatnya laki-laki bicara dan bertindak ya. Anda lihat ini ada blue ribbon ya, pita putih di sana. Ini sebetulnya setahu saya pada waktu saya ikut training, jadi ada kejadian di Kanada yang cukup menarik ya. Negara yang kita anggap semuanya udah settle, aman gitu. Tiba-tiba mereka dikejutkan pada tahun, saya lupa 80-an kalau nggak salah atau 90-an. Ada seorang laki-laki bawa senjata dan menembakin mahasiswi di Monterey. Ya, sekolah Monterey ini sekolah terkenal di sana ya. Jadi kasarnya kalau Anda udah diterima di sana, Anda udah punya tiket masa depan gitu ya. Ini laki-laki ini menembakin mahasiswi yang masuk itu. Dia menganggap bahwa gara-gara mereka saya ini sudah 3 kali tes nggak bisa diterima gitu. Jadi dia tembakin perempuan-perempuan ini. Dan itu menjadi masalah nasional. Ada apa? Ya. Kemudian Michael Kaufman ini salah satu orang yang mencoba kampanye pita putih untuk bicara tentang bahwa ini ada persoalan kita nih. Negara yang kita anggap aman, settle semuanya, ini ternyata kita ada persoalan ini kan. Laki-laki. Saya akan masuk ke sana untuk kasus Indonesia. Ini data berbicara. Ini saya kutip dari laporan Komnas 2017 ya. Sebetulnya kalau mengungkapkan data kita agak terganggu ya. Satu orang korban itu udah lebih dari cukup ya. Lainnya hanya angka. Ya, kita kan sering dengar pejabat itu kemiskinan menurun dari 5 juta menjadi 3 juta. Seolah-olah padahal ini jiwa kan bukan angka ya.
Demikian juga kalau kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan ya. Tapi toh data ini juga perlu kita rujuk, tapi sebetulnya kita juga tahu bahwa ya ini jiwa yang ada di sana ya. Tiap orang tuh unik, dia punya keluarga, punya masalahnya dan seterusnya gitu ya. Jadi saya skip aja. Ini yang terbaru kita lihat ya. Tiap tahun meningkat dan tampaknya kekerasan yang terhadap perempuan ya, khususnya di dunia yang disebut personal itu meningkat cukup tinggi. Dan mereka memasukkan dua istilah itu gang rape ya, kita lihat sekarang perkosaan yang kelompok cukup tinggi. Dan satu lagi ada yang disebut femicide ya. Jadi orang mukul atau membunuh atau apa ya semata-mata karena dia perempuan aja gitu. Nah, selama ini hukum tidak terlalu bisa menjangkau, dianggap sebagai kriminal biasa gitu. Saya kira Komnas memberikan rekomendasi bahwa ini bukan kriminal biasa nih, ada sesuatu yang harus menjadi concern kita dan negara perlu terlibat. Yang menarik, ketika angkanya meningkat, sekarang kita lihat juga, ya bukan sekedar angka karena jumlah kasus terus meningkat, semakin muda usia mereka yang menjadi korban, masih kuatnya bias keluarga dan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Belum semua sektor terlibat, penanganan yang belum maksimal ya, keterbatasan SDM ya. Tapi Komnas Perempuan dalam beberapa risetnya menampilkan 14 jenis kekerasan seksual. Jadi saya kira kualitasnya juga meningkat ya. Jadi tidak sekedar orang menampar perempuan atau tidak sekedar orang memukul anak-anak, tapi meningkat dari situ. Nah, ini dia menyebutkan beberapa, ada perkosaan, pelecehan seksual dan seterusnya. Tapi yang menarik dari beberapa bahan yang saya baca, itu saya kutip perilaku kekerasan ini terhadap perempuan memang mayoritas laki-laki, 99%. Ya tentu kita bisa kutip lagu dangdut ya, tidak semua laki-laki lah ya kira-kira gitu ya. Tapi faktanya memang mayoritas laki-laki pelakunya. Tidak semua laki-laki, bahkan umumnya laki-laki pada umumnya juga tidak terlalu suka dengan kekerasan. Tapi ini yang tadi saya jelaskan, kita seringkali menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai silent majority. Jadi pelaku itu makin seenaknya, pelaku itu kayaknya bebas, karena sebagian besar dari kita diam. Kita masih punya pikiran, yang penting saya nggak begitu. Nah, ini kemudian ada beberapa tulisan menganggap sikap menjadi bagian dalam silent majority ini sebetulnya sadar tidak sadar akan menjadi silent konspirasi. Kita memberikan, menjadi permisif terhadap pelaku. Kita tidak memberikan sanksi sosial minimal. Ya. Jadi kita mulai dengan data yang cukup mengejutkan sebetulnya. Sebetulnya nggak mengejutkan ya. Kita tahu ya, tapi itu begitu ditabulasi kita melihat ngeri. Dan kita tahu semua data itu fenomena gunung es. Ya. Banyak yang tidak dilaporkan, banyak yang keluarga keberatan, dan seterusnya. Ya. Nah, ini hanya yang berdasarkan laporan yang masuk. Ya. Tapi kita tahu banyak tempat, banyak daerah yang mungkin korban atau keluarga tidak tahu harus melapor kemana, dan bahkan kebanyakan keluarga juga tidak mau mengangkat ini. Ya. Karena kita tahu masalah kekerasan biasanya itu relasi kuasa ya, yang melakukannya punya otoritas, punya kekuasaan. Ya. Meski sangat terlambat, pemerintah DPR akhirnya merespon juga gitu ya. Walaupun kita lihat sebetulnya RUU kekerasan seksual sampai sekarang belum ya, masih tarik ulur. Dan kalau kita ngelihat perjalanan teman-teman kebanyakan aktivis perempuan memperjuangkan ini ya lama sekali ya. Seringkali dianggap ini persoalan private, persoalan domestik, jadi tidak dianggap prioritas ya. Dan selalu dilihat sebagai kasus per kasus, atau selalu dilihat bahwa ini ada ya individu yang sakit ya, atau dilihat, jadi tidak pernah dilihat secara komprehensif bahwa ini masalah sosial gitu ya. Bahkan ketika undang-undang tentang KDRT muncul, banyak pengadilan-pengadilan di daerah yang tidak menggunakan ini gitu loh, masih menggunakan KUHP yang lama gitu ya, karena mereka nggak mau belajar atau nggak mau repot gitu. Jadi kalau anda saya punya pengalaman tetangga ada kekerasan suami terhadap istrinya, kita semua bingung kan. Ketika kita lapor polisi bilang ya itu masih persoalan pribadi gitu. Sampai orang itu meninggal baru menjadi
persoalan kriminal. Ya. Jadi itu persoalan kita, seringkali kasus-kasus seperti ini masih dilihat non-priority gitu ya. Ya. Jadi memang masih perjuangan yang lama sekali. Ya. Ini kita lihat beberapa undang-undang yang akhirnya muncul. Ini yang saya lihat beberapa temuan laki-laki pelaku kekerasan. Ya. Meskipun tidak selalu, tapi umumnya para pelaku biasanya punya masa lalu yang datang dari keluarga yang memang syarat dengan tindakan kekerasan. Ya. Jadi seolah-olah mereka belajar cara menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Ya. Dan ini saya lihat di beberapa penelitian yang dilakukan teman-teman, baik di sini atau di luar, kok rata-rata muncul kesimpulan ini, meskipun tidak selalu. Ya. Nah, kebanyakan laki-laki melakukan kekerasan di komunitas di mana kekerasan tidak mendapatkan penghukuman. Nah, ini juga repot. Bahkan dirayakan gitu ya. Beberapa kasus demo di luar itu kan juga, ya, perempuan dilecehkan, kayak dirayakan gitu. Ya, nanti saya tunjukkan beberapa ininya. Pelaku kekerasan seksual meminimalkan jumlah korbannya, itu sering kita lihat. Ya. Pelaku kekerasan jago dalam merasionalisasikan perbuatannya. Saya diprovokasi perempuannya yang terus untuk selalu membenarkan. Dan yang terakhir paling penting, tidak ada profil tipikal pelaku perkosaan atau pelaku kekerasan. Siapapun bisa jadi pelaku, siapapun bisa jadi korban. Mudah-mudahan di ruangan ini nggak ada. Ya. Dulu saya sering dengar, itu kan pelaku tuh pasti pendidikannya rendah. Nah, dia ngelihat mungkin di daerah kumuh yang kita bisa lihat. Apa jaminannya rumah-rumah yang gede-gede tertutup itu tidak ada? Kita nggak pernah tahu. Apalagi disebutkan di sini seringkali para pelaku memang jago merasionalisasikan. Ya. Seringkali kita nggak percaya, nggak mungkin lah, dia kan dokter, dia kan pelaku agama, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal pelaku dan korban bisa siapa saja. Ya, nggak ada tipikalnya. Jadi orang yang tampangnya serem atau apa, nggak ada jaminan dia pelaku. Sebaliknya orang yang ramah, yang seterusnya. Apalagi data-data juga menunjukkan seringkali para pelaku ini ada orang yang dikenal oleh korban. Bisa pacarnya, orang tuanya, pamannya, omnya, dan seterusnya. Ya. Ya, saya lanjut. Ada pilihan rasional dari kita kalau sudah begini, ya. Apa kita menjadi bagian dari pelaku, atau kita menjadi bagian dari vocal minority? Tapi yang sering kita temuin adalah seringkali sadar tidak sadar kita bagian dari silent majority. Apalagi kalau pelaku yang orang yang kita kenal, orang yang kita hormati, ya. Apalagi kalau itu bos kita, serba salah lagi kita, ya. Seringkali kita menjadi permissive atau safety player. Ya. Dan ini yang terjadi, masyarakat menjadi permisif, ya, mendorong laki-laki memiliki keyakinan agresif itu. Karena nggak ada sanksi. Ya. Hukum tidak bisa menjangkau atau susah menjangkau, seharusnya sanksi sosial yang paling berat dilakukan. Ya. Sampai sini cukup jelas. Kalau mau komentar silakan. Saya lupa namanya siapa? Berto. Yang undang-undang kewarganegaraan apa ya Mas ya ini Mas? Ya, waktu itu kan kasusnya adalah kalau laki-laki orang asing dan perempuan ini kalau punya anak, anaknya kalau dia lahir di sana langsung menjadi warga negaranya laki-laki gitu ya. Ya. Nah, sekarang kalau nggak salah undang-undang itu memberi kesempatan sampai 18 tahun dia punya duit kewarganegaraan. Sampai nanti dia bisa milih ikut bapaknya atau ikut ibunya, kira-kira begitu. Tapi ini walaupun progres, tapi banyak juga dikritik kan. Terutama buat para TKI yang mungkin lebih vulnerable ya. Daya bargainingnya nggak ada atau gimana ya. Tapi toh ada kemajuan menurut saya. Jadi negara, parlemen bereaksi akhirnya mengeluarkan undang-undang itu. Oke, kita lanjut dulu. Kalau misalkan tadi kekerasan seksual itu terjadi di dalam komunitas LGBT misalnya, itu bagaimana? Berarti kan kalau saya nanggapnya ini kayak hetero ya. Nah, itu bagaimana? Saya kira sama aja persoalannya ya. Sama aja. Sama aja persoalannya ya. Karena unsurnya adalah kekerasan kan.
Dia bisa dilakukan oleh hetero, dia bisa dilakukan oleh homoseksual. Korbannya juga bisa hetero, korbannya juga bisa homoseksual. Isunya adalah violence ini, kekerasan ini. Nah, kekerasan ini kan bisa psikis, bisa fisik, ya, dan bisa ekonomi loh. Akses Anda untuk mendapatkan Anda hidup itu dipotong, itu kan bisa itu. Ya, itu sama, itu violence juga lebih. Nggak kelihatan, tapi Anda dibikin sedemikian rupa menjadi bergantung secara ekonomi. Mungkin berarti aturannya luas ya, maksudnya dalam arti itu yang utamanya mungkin ya. Iya. Tapi kalau lihat dari aturan-aturan lain kayak misalnya perspektif yang keuangan dan sebagainya kan bisa Iya, persis. maksudnya berjaringan gitu ya. Iya. Misalnya saya nggak tahu sekarang ya, tapi pengalaman saya 10 tahun yang lalu saya pernah diminta training di bank ya soal gender ini. Saya baru agak kaget karena para direkturnya biasanya jarang yang perempuan kan. Terus saya tanya kenapa gitu. Waktu itu yang jadi koordinatornya perempuan, saya tanya kenapa Bu, kok masa sih perempuan kemampuannya nggak. Terus mereka assuming aja, dia bilang untuk bisa jadi bos ke Jakarta dia harus mau jadi kepala cabang di daerah-daerah. Biasanya perempuan nggak sanggup itu. Terus saya tanya lagi, Ibu pernah menanyakan nggak? Dia asumsi aja pasti nggak mau gitu karena punya keluarga gitu. Saya bilang nggak fair Bu, ada baiknya ditanyakan Bu. Mereka punya potensi, bank ini punya SDM yang bagus, tapi belum udah diblok gitu. Itu kan salah satu bentuk kekerasan juga sebetulnya kan. Nah, kemudian dia tanya, berapa bulan setahun kemudian saya di ini yang sama, ternyata mulai banyak gitu. Ternyata banyak yang mau, malah keluarganya mendukung gitu. Itu kan memperlihatkan itu. Atau istri saya yang sudah pensiun, dia mau bisnis, pinjam uang dari bank, saya harus tambah tanda tangan saya, hampir nggak mungkin itu. Padahal yang bisnis dia. Saya nggak tahu menahu itu. Nah, ini kan artinya apa? Gimana kalau dia single mother? Gimana kalau dia udah pisah sama suaminya? Artinya dia nggak punya kesempatan kan untuk mengembang. Itu bentuk kekerasan menurut saya. Cuma kadang-kadang kita taken for granted, itu dianggap ya emang begitulah. Ini pertanyaan yang selalu muncul ya, mengapa laki-laki kemudian harus berperan serta gitu. Nah, yang pertama, nggak bisa lagi klaim bahwa yang penting saya nggak melakukan itu loh. Nggak bisa. Kita laki-laki harus ikut merasa bertanggung jawab. Ya. Ingat, kebanyakan pelaku adalah laki-laki. Ya. Kedua, dengan kita terlibat sebetulnya kita lebih bisa memahami kan, kita komunitas laki-laki bisa memahami perilaku mereka. Tapi juga yang penting sekali pada masyarakat, kita juga masih lihat laki-laki sebagai role model kan. Kalau role modelnya adalah yang biasa gamparin orang atau apa, wah repot juga. Kita coba diskonstruksi itu. Kita coba bangun role model laki-laki yang tidak seperti itu, yang respect pada perempuan, yang suka harmonis, yang anti kekerasan, menjadi penting. Dan ini salah satunya. Tapi nanti ada rasionalisasi kenapa laki-laki harus terlibat ya. Karena saya akan sampai ke sana. Tapi kira-kira yang umum seperti ini dulu. Ini sebetulnya saya ambil dari Kaufman ya. Jadi dia bilang ada 7P ya. Dimana sebetulnya kenapa akar kekerasan laki-laki dan laki-laki harus terlibat gitu. 3P yang pertama itu memberikan keuntungan pada, dan P yang lain memperlihatkan bahwa sebetulnya laki-laki punya persoalan di sana. Ya, saya akan masuk yang pertama ya. Saya kira patriarki Anda tahu semua, itu biasanya orang seperti role of the father. Jadi seorang ayah di dalam keluarga punya peranan besar. Anda boleh aja ini, tapi keputusan ada pada saya gitu. Tapi di dalam perkembangan masyarakat, bahkan masyarakat modern ini berkembang masuk ke berbagai organisasi, ke perusahaan modern, ke universitas gitu ya. Dan ini yang menentukan segalanya. Ya. Nah, ini sebetulnya privilege ya, keuntungan buat laki-laki kalau mau jujur. Kita diuntungkan dengan ini. Tapi Kaufman melihat bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan sebetulnya tidak berdiri sendiri. Dia menyebutnya sebagai tritunggal kekerasan laki-laki ya. Dia menganggap bahwa itu sangat berkaitan juga dengan kekerasan laki-laki terhadap laki-laki yang lain dan kekerasan laki-laki terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Seringkali pelaku kekerasan terhadap perempuan, karena di dalam dunia patriarki yang katanya dunia laki-laki, dia nggak terlalu sanggup
untuk memenuhi standar menjadi laki-laki. Seringkali karena saya nggak berani di komunitas laki-laki, kemudian saya cari target yang lemah. Kalau saya di kantor dimarahin bos saya terus gitu, atau dibully teman-teman saya terus, di rumah saya cari target yang lemah. Pak adik saya yang perempuan atau istri. Nah, seringkali juga kekerasan terhadap diri sendiri karena dia nggak bisa menahan pressure ini. Ya. Yang paling sederhana deh ya, ini bukan kekerasan tapi paling sederhana. Pada kuliah tahun 80-an ini, saya tua banget ya, tahun 80-an ya. Kalau Anda ditanyakan kuliahnya di mana gitu ya, saya bilang saya di UI. Wah, hebat ya. Saya tanya fakultasnya apa, terus saya sebut saya di FISIP. Wah, karena yang ada di bayangan itu kalau laki-laki kalau nggak fakultas teknik kedokteran. Ada stereotip seperti itu. Sedangkan kalau Anda masuk UI, laki-laki sastra, wah ini tempat perempuan, psikologi tempat perempuan. Ada seperti itu. Bahkan saya pernah mengantarkan kawan saya ke kampung, dia dari sarjana hukum ya. Terus dipuji, oh, udah selesai ya. Kakeknya nanya, gelar kamu apa? Esa. Wah, selamat ya, tapi ngomong-ngomong jadi gelar insinyur berapa tahun lagi gitu ya. Jadi masih ada bayangan gitu ya. Nah, sekarang kan perubahan yang terjadi ya. Seringkali banyak dari laki-laki sendiri yang nggak bisa ya. Saya kasih contoh dari Kaufman ini, dia cerita ya, pada waktu zaman dia SMA nakal dengan teman-teman sahabatnya, sering mereka ke tempat striptease malam minggu tuh. Sampai mereka berkembang kuliah, Kaufman udah nggak suka lagi, cuma dia nggak berani gitu ngomong ya, karena nanti apa kata teman-temannya gitu ya. Apalagi ketika dia udah berkeluarga punya anak, tapi kemudian dia memutuskan, saya nggak akan mau lagi kalau diajak teman-teman untuk ke sana gitu. Suatu saat dijemput teman-temannya, dia bilang enggak, saya nggak ikut. Oh, kenapa, kamu sakit ya? Oke lah, nggak apa-apa, minggu depan ya. Enggak, saya nggak akan datang lagi ke sana. Loh, kenapa? Saya nggak suka dia bilang. Saya punya keluarga, saya punya anak gitu. Terus dia balik ke temannya, kamu suka emang? Sebetulnya saya juga nggak suka gitu. Jadi bisa bayangin tuh, beberapa orang itu sebetulnya nggak suka, tapi karena ada standar kalau cowok tuh harus ke tempat seperti itu, mereka nggak berani mengakui. Terus dia bilang, ini kita ada masalah ini, kita ada persoalan. Siapa standar yang membuat ini? Kalau laki-laki harus ke tempat nonton striptease, laki-laki harus minum minuman keras dan seterusnya, siapa? Nah, karena ketakutan kita kalau kita nggak bagian dari brotherhood ini, cemen lo, ya kan, banci lo gitu ya. Saya ingat waktu SMP pada ngerokok sampai saya batuk-batuk gitu ya, hanya demi supaya saya diang. Nah, ini kita lihat ada triangle kekerasan ini gitu. Ada orang-orang yang nggak mampu menghadapi pressure itu. Ada kasus bunuh diri atau kasus lain-lainnya. Yang kedua, privilege ya, hak istimewa. Saya kira teman-teman laki-laki di sini merasakan ya, di dalam keluarga kita sadar nggak sadar dapat privilege itu, ya, dari keluarga. Ya, biasanya kita diprioritaskan laki-laki duluan, instead of saudara kita yang perempuan. Dan kita nggak ngerti sebetulnya alasannya apa itu ya. Tapi itu yang terjadi kan. Ya. Ada satu training pernah dilakukan oleh kami gitu ya. Saya kaget, salah satu peserta mengatakan, ya kalau cewek saya macam-macam saya gampar gitu. Saya kaget juga. Dia merasa dia punya privilege itu untuk mendisiplinkan gitu. Ya. Nah, ini nanti saya tunjukkan ternyata privilege ini bisa menjadi bumerang ya buat laki-laki ya. Tapi ini kita terima dulu sebagai, kalau kita mau jujur, keuntungan buat laki-laki. Ada patriarka, ada privilege. Ya. Yang ketiga, permisif. Jujur aja kita sering permisif. Ya. Saya rasakan waktu SMA tuh kalau ada cewek-cewek lewat terus teman saya sweet, kita memaklumnya lah, maklum lah cowok gitu. Tapi nggak demikian kalau sebaliknya saya kira ya. Kalau cewek yang sweet ke cowok pasti Anda punya stereotip, nih cewek murahan amat sih dan seterusnya. Emang gua cowok murahan. Itu kan kita cowok murahan. Ya, cewek. Nah, ini tiga ini suka nggak suka sebetulnya kita terima sebagai keuntungan buat laki-laki. Jadi ada patriarka, ada tadi privilege dan permisif. Ya, ini yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi sekarang ada 4P yang lain yang tampaknya bisa menjadi persoalan buat laki-laki, yang menjadi dasar rasionalisasi kenapa laki-laki harus terlibat di dalam aktivitas ini.
Ini yang disebut sebagai the paradox of man's power ya. Ini menarik sekali ya. Saya kadang-kadang kaget punya kawan-kawan ya yang sudah berkeluarga dan dia cerita bagaimana dia menggampar istrinya gitu. Kaget gitu. Sama sekali nggak ada tampilan itu ya. Tapi sebetulnya dia ingin menunjukkan saya still in charge gitu, saya kontrol gitu. Tapi kalau kita mau lihat sebetulnya itu kan bentuk ketidakpercayaan diri dia kan, bentuk kelemahan dia kan. Kalau dia pede-pede aja kan sebetulnya nggak apa-apa, tapi dia ingin selalu mereproduksi bahwa istri gua sama anak gua masih bisa kontrol. Dan salah satu ekspresinya adalah dalam bentuk bentak-bentak, kekerasan, fisik dan seterusnya gitu. Yang sebetulnya itu paradoks di dalam dirinya. Memperlihatkan sebetulnya dia tidak pede, memperlihatkan sebetulnya dia ketakutan, ya, memperlihatkan sebetulnya dia was-was terus gitu. Nah, ini saya nggak tahu, tapi saya kira, selamat datang. Ini yang oleh Goffman secara baik ditampilkan, saya kira benar kita rasakan itu, ya. Misalnya para preman itu dia harus membuktikan terus kan, bahwa dia masih jaya di sana kan. Caranya ya ngajak orang berantem kan, dia masih incas. Atau jagoan di penjara itu, dia harus membuktikan terus dengan memukul dan seterusnya. Kan sebetulnya dia was-was dalam hidupnya itu, takut ada orang yang melebihi dia kan. Paradoks sebetulnya ini ya. Nah, cara untuk menetralisir bahwa dia masih bisa menunjukkan dia punya kekuasaannya itu dengan violence ini ya. Ini yang oleh Goffman disebut sebetulnya ada kesakitan sendiri buat laki-laki ya. Misalnya dia harus tegar, nggak boleh nangis, harus kelihatan jaim, capek itu ya. Saya dulu percaya loh, saya nggak boleh nangis loh, saya anak tentara ya. Terus kakak saya perempuan nangis, saya bingung kok ya, tapi jawabannya kamu kan laki-laki ya. Kemudian saya baca buku psikologi, saya teman-teman psikolog saya tanyakan, penelitian memperlihatkan kalau Anda under pressure, Anda menangis, Anda 90% rilis itu, lega. Ya tentu nggak tiap menit Anda menangis ya, tapi nggak perlu ditonton kan, tapi menangis itu human banget gitu, nggak ada kaitannya dengan Anda laki-laki atau perempuan. Ya. Ini P1 yang menyebabkan kita harus berpikir ulang, ya. Yang kedua ini ada yang disebut secret armor of manhood ya, saya menerjemahkannya baju jirah kedewasaan. Seringkali laki-laki disosialisasi untuk menjaga jarak dengan hal-hal yang sifatnya emosional. Ya, terutama seorang ayah ya, mungkin banyak perubahan tapi saya masih melihat itu ya. Jadi bagaimana kalau seorang ayah ganti popok bayi apa kata dunia gitu ya. Saya pernah ngasih training di kalangan polisi, dia bilang, saya ini nyuci sendiri mas, tapi ya Anda harus ngerti dong kalau saya jemur apa kata tetangga saya itu. Mau itu buat dia citra dia sebagai perwira ya. Ini seringkali penelitian memperlihatkan ketika seorang ayah dan ibu itu udah tua, anak-anaknya lebih dekat pada ibu karena nggak ada pengalaman ikatan emosional ini. Ketika ayahnya sudah tidak berdaya, padahal dia butuh teman kan. Apalagi kalau bapak ibunya pisah, ada kecenderungan anak-anaknya lebih dekat ke ibunya karena ada ikatan emosional itu. Makanya saya bisa mengerti misalnya pada tahun dulu tuh kalau seorang ayah nungguin suaminya, istrinya mau melahirkan, dia suruh nunggu di luar kan. Sekarang kan enggak, dia harus di sebelah itu. Supaya dia merasakan itu. Bagaimana istrinya hidup dan mati memperjuangkan itu. Supaya dia ada empati. Ini makanya dia sebut sebagai semacam baju baja gitu. Jadi dia pengen jaim gitu supaya kelihatan menutup ini. Padahal itu menjadi bumerang buat diri dia. Ya ketika dia masih kuat, masih oke ya. Tapi kan one day dia akan menjadi tua. Seringkali karena nggak ada ikatan emosional dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, ya sendirian dia. Ini P yang kedua yang sebetulnya buat kita laki-laki untuk memikir ulang gitu. Kenapa menjadi penting? Artinya ketika kekerasan laki-laki itu hasil dari struktur karakter dari karena jarak emosional itu,
itu yang mendasari atau latar belakangnya dia melakukan kekerasan atau bagaimana? Iya, karena struktur menarik jarak ini dia menyebabkan tidak pernah bisa menjadi dirinya kan. Dia harus jaim, dia harus tegar, dia harus nggak ada dia sharing emosional gitu loh. Karena itu memperlihatkan kelemahan dia nanti. Ya, jarang saya curhat ke laki-laki itu yang agak itu biasanya kan lemah banget sih lo gitu ya. Ya. Dan itu yang menyebabkan itu kayak nanti ada berikutnya, P yang berikutnya menyebabkan itu menjadi tekanan yang lama, akumulatif di dalam dirinya. Sehingga ketika dia nggak kuat lagi munculnya biasanya dalam ekspresi kekerasan. Jadi di triangle ini ya yang terhadap dirinya sendiri ya sebenarnya. Iya. Maksudnya source-nya. Jadi bayangin di dalam satu komunitas saya sebagai laki-laki nggak bisa memenuhi standar. Saya dibully terus. Saya nggak bisa curhat karena curhat menunjukkan makin kelemahan saya kan. Ya. Akhirnya saya pendam sendiri kan itu. Dan itu kan bisa jadi penyakit itu. Bisa bunuh diri, bisa atau dia melakukan kekerasan mencari objek yang lemah. Anak-anak atau perempuan, adiknya, istrinya yang dia yakin dia bisa lawan. Tapi nggak mungkin di komunitas. Itu kan di geng itu biasanya ada itu kan. Inisiasi seperti itu tuh kan. Dia dipukulin 13 kali ya, saya pernah lihat tuh filmnya 13 kali kalau kuat kamu menjadi anggota gitu. Ada yang baru 5 kali udah nggak kuat kan. Wah itu jadi bahan, wah lo nggak belong to the brotherhood, kamu nggak cocok, kamu nggak apa. Wah itu dia merasa terasing kan di sana, terkucil. Tapi dia nggak mungkin kan masuk komunitas lain kan, karena dia merasa bahwa dia laki-laki harus memenuhi standar itu. Nah itu seringkali ekspresinya kemudian dalam bentuk kekerasan cari objek yang lemah atau terhadap diri sendiri akhirnya. Apa dia bunuh diri, apa dia seringkali seperti itu. Ya, gimana? Kira-kira bisa? Tapi kan itu pasti ada standar itu kan ada nilai-nilai budayanya. Maksudnya dalam arti, maksudnya kalau ini digambarkan sebagai grand strategy untuknya fokus kepada laki-laki diri sendiri. Tapi di satu sisi ada semacam tadi nilai-nilai yang tidak terlihat itu yang maksudnya strateginya gimana gitu, pendekatan nilai-nilainya untuk seringkali kita sebelum kita melakukan perubahan kita perlu tahu dulu kita bagian dari persoalan kan. Itu yang seringkali kita nggak lihat. Suka nggak suka kita bagian dari persoalan ini, ya. Karena tadi ditunjukkan dengan data atau apa pelaku banyak kan laki-laki kan. Ini seringkali nggak mau diakuin dulu. Jadi kalau saya ngasih materi seperti ini terhadap laki, ada yang tersinggung. Saya di rumah cek istri saya deh Pak. Saya nggak bicara laki-laki individu per individu, saya bicara in general Pak. Ya, kenapa persoalan KDRT ini muncul terus? Itu nggak bisa diselesaikan dengan nasihat-nasihat, nggak bisa diselesaikan dengan hukuman, nggak bisa. Kurang lah, nggak cukup. Adalah hal yang lain, akar persoalannya kita nggak lihat. Nah, jadi kenapa kemudian kita perlu terlibat? Tapi bukan dengan cara, ya karena Anda orang baik, bukan itu. Saya pengen tunjukin ada akar persoalan yang sebetulnya kita bermasalah loh. Nah ini yang saya tunjukkan ini. Ya, sikap manhood ini, ya. Kemudian tadi yang lain, itu menunjukkan bahwa kita punya persoalan loh nih sebetulnya. Jadi kita sebetulnya perlu ikut di dalam perubahan ini. Ya. Nanti saya akan ke sana, nih yang lain ini saya akan tunjukkan. Nah, ini pengalaman masa lalu tadi yang saya bilang. Ya, berdasarkan berbagai riset, seringkali memang para pelaku datang dari keluarga broken home. Datang dari keluarga yang biasa menggunakan kekerasan tuh. Jadi bahaya sekali, even bahasa ya. Saya sering kasih contoh ini ya. Saya tidak ini pengalaman pribadi ya, pengalaman teman-teman di Jurnal Perempuan ya. Ketika kami menerima satu kawan dari Aceh, ya pada waktu itu sana masih suasana GAM ya, masih ada perang saudara gitu ya kira-kira, sehingga terbiasa dia menggunakan bahasa kekerasan sehari-hari. Ya. Nah, ketika dia masuk Jurnal Perempuan itu dibawa, ya gila dong kita di Jurnal. Jadi waktu saya minta coba kamu wawancara Pak Emil Salim, Pak Fuad Hasan, mahasiswa, waktu itu kita mau bikin tema ini kan, keterlibatan laki-laki. Saya sama gadis waktu itu manggil dia, ya gimana?
Saya sudah sikat Pak Fuad Hasan, kan saya kok disikat itu. Terakhir saya habisin mahasiswa, rupanya wawancara. Saya bilang nggak bisa kamu pakai kata-kata di organisasi ini, Pak. Dia terbiasa, Mas Pram. Saya sering ngasih contoh nih, saya pernah ke ponakan saya yang kecil ya, karena saya nonton Lenong itu, gua kepret bengkak lo gitu. Terus dia ngomong ke mertua saya gitu, Nek, gua kepret bengkak. Diajarin siapa? Om Boni. Saya langsung ditelepon kan. Saya bilang astagfirullah. Itu cepet bener kan memorinya masuk itu kan. Bayangin sehari-hari Anda ngomong kayak gitu kan, gawat itu. Jadi even bahasa pun bisa menjadi violence. Karena terbiasa diucapkan seolah-olah itu nggak ada masalah. Ngebayang nggak Anda kerja di organisasi perdamaian, tapi tiap hari gua bacok loh, gua ini nggak gimana, nggak mungkin lah, apalagi organisasi perempuan kan. Yang kita anti terhadap kekerasan, itu bahasa kita penuh dengan kekerasan, nggak bisa. Jadi waktu itu saya ngontrol teman saya tuh 6 bulan. Tapi begitu ketemu teman-temannya keluar lagi tuh, gimana? Ya karena bertahun-tahun suasana daerah operasi militer itu, sehingga kata-kata yang sifatnya violence itu menjadi terbiasa. Anda bisa bayangkan kalau anak-anak kecil tiap hari mengucapkan itu. Kan gawat bener. Ya mungkin faktor kekerasan di lingkungan ini juga. Tapi kalau saya lihat kayak di daerah saya misalnya kata makian itu kayak seolah-olah udah hal yang umum ya. Bahkan anak-anak kecil pun ketika dengan menggunakan bahasa daerah gitu ya, logat daerah dan menggunakan kata-kata makian itu kayak semacam udah apa ya? Kayak udah hal yang tidak ada. Surabaya juga gitu. Surabaya juga begitu, saya juga tahu. Tapi bukan sesuatu yang itu dianggap salah gitu loh, karena itu sudah sangat itu bagian dari kultur, di dalam kultur mereka gitu. kan. Ya, tapi kalau kita bicara tentang Anda menjadi bagian dari gerakan anti kekerasan, Anda bicara respect terhadap kata-kata itu kan, ya mungkin di daerah sana biasa, tapi coba bayangkan pakai di tempat lain itu kan, waduh. Iya, jadi kayak, iya kan? misalnya gini Mas, kalau di dalam kelas gitu ya belajar gitu, kemudian kita mencatat, misalnya kita disenggol teman yang nggak sengaja lah gitu, terus kita bilang ya gak ngono su, tapi sambil nulis itu bukan kemudian kita memaki dia gitu ya. Betul. Ya gak ngono su gitu. Itu Janco. Dan kata sepertinya ya itu yang kata janjo. Kemudian itu misalnya kalau kita kangen janjo, gak tahu ketemu gitu. Itu jadinya melihatnya juga kontekstual. Meskipun saya setuju bahwa ketika masuk dalam gerakan itu pun harus diperhatikan atau diperhitungkan gitu loh. Seperti itu. Cuman yang terkait dengan tadi yang dikatakan bahwa lalu kebanyakan dari broken home itu kok saya nggak terlalu sepakat ya, karena kebanyakan apa? Yang dari broken home pelaku kekerasan, karena saya mengalami sendiri. Saya tidak pernah tinggal dengan orang tua saya memang gitu ya, karena sejak kecil itu ikut dengan nenek dan bude gitu istilahnya gitu ya. Tapi saya melihat sendiri bapak saya dan ibu saya yang monogami gitu kan, dan mereka bersama sampai ayah saya meninggal gitu kan. Itu ayah saya terbiasa memukuli. Kalau dia nggak suka sama saya dilempar dengan kursi gitu aja gitu kan. Kalau nggak suka dengan adik saya nakal dicambuk dengan sabuk gitu misalnya, seperti itu. Saya pernah ketika umur berapa tahun itu ngeliat ibu saya dijambak, rambutnya yang panjang itu dibenturkan ke tembok. Saya juga pernah ngeliat waktu itu gitu loh. Artinya kan kekerasan itu tidak semata-mata muncul di keluarga yang broken home, tapi saya mengalami itu menjadi sepertinya hal yang biasa gitu, seperti itu gitu loh. Justru ketika saya dibesarkan oleh tante saya yang kemudian dia pisah dengan suaminya, saya mengalami yang kemudian justru pendidikan yang membuat mata saya lebih terbuka gitu loh. Ya memang riset yang tadi saya sebut tidak selalu ya. Tidak selalu. Jadi memang ada juga orang keluarga yang baik-baik tiba-tiba jadi pelaku karena situasi yang lain. Tanda kutip ya, artinya yang diharapkan oleh masyarakat gitu dalam pandangan masyarakat. Betul, yang ideal betul. Atau banyak agen-agen yang coba sampai di saya nih, saya berhentikan siklus kekerasan itu. Ada yang begitu. Ada beberapa kawan saya kaget ya. Ternyata di keluarganya dia ini, tapi dia bilang enggak, berhenti di saya, Bon. Saya nggak mau lagi gitu. Saya nanti berkeluarga, punya anak, saya melakukan hal yang sama. Oke lah, biar sampai saya aja. Tapi kan itu proses yang tidak mudah ya. Kita harus ngasih dukungan ke orang-orang seperti itu ya. Karena dia merasa, misalnya pengalaman saya pada waktu tadi saya cerita ikut workshop itu ya. Saya tidur dengan teman dari Filipina, baru hari terakhir saya tahu dia mantan pelaku. Wah, untung saya nggak digebukin gitu ya.
Yang dia lakukan adalah saya pokoknya akan ikut kemana-mana dan testimoni. Dan dia di ruangan itu bilang, tolong kalau Anda punya persoalan seperti saya, saatnya sekarang Anda buka. Kita bersama-sama. Terus saya tanya, kenapa Anda? Saya hampir membunuh anak saya yang paling kecil ya, karena nggak sadar. Dia hampir membunuh itu. Sejak itu dia testimoni di mana-mana. Saya pelaku kekerasan. Saya pernah ini, saya pernah mabuk, saya pernah. Tapi saya pengen berhenti di saya. Makanya saya mengajak teman-teman kalau punya masalah yang sama gitu. Karena tadi kan profil pelaku ini kita nggak pernah tahu. Dia ketawa-tawa, kayaknya oke, taunya diem atau apa, kita nggak pernah tahu. Karena memang Anda nggak mau share karena takut dibilang aib kan. Tuh ternyata Anda tukang ngebukin istrinya. Anda ternyata Anda pengen tampil sebagai orang yang perfect kan. Memukul itu dianggap sebagai hal yang tidak menguntungkan gitu. Berarti strategi yang kayak misal tadi hotline ke korban kekerasan juga perlu juga dengan hotline dengan pelaku sebenarnya, karena justru itu dengan pelaku. Kayak di Rifka Anissa di Jogja, kalau Anda ada kesempatan ke sana, itu dengan pelaku. Saya dapat kesempatan itu. Dan itu nggak gampang ya. Program mereka itu mengendalikan emosi. Karena itu kan berkaitan dengan bagaimana dia tidak bisa memanage emosinya kan. Pertama selalu deny, menyangkal pasti. Yang tadi saya bilang itu. Dia punya rasionalisasi. Istri saya aja yang berlebihan ini. Terus begitu. Ya. Dan itu butuh kesabaran itu. Bahkan undang-undang KDRT yang baru kan ada salah satu klauselnya kan. Pelaku itu tidak hanya sekedar dihukum, dia ikut konseling. Ya. Ini memang menimbulkan kontroversi. Banyak aktivis perempuan juga yang nggak sepakat. Dia udah pelaku dihukum aja gitu. Tapi ada yang mengatakan, nanti dulu loh, dia juga korban loh. Jadi kita perlu kasih kesempatan juga. Itu salah satunya, ini konseling. Tapi kan undang-undang itu jarang sekali dipakai oleh para hakim di daerah ya, saya perhatikan gitu. Keluarga saya berasal dari keluarga yang broken home. Iya. Tapi yang saya heran, kenapa kakak-kakak saya, kakak perempuan, dua orang kakak perempuan, itu lebih membela orang tua itu, bapak kan sebagai pelaku, padahal mereka itu pas waktu zaman sekolah, setiap mau sekolah pasti dibilang jatuh dari tangga, padahal mereka itu yang paling sangat mengalami gitu kekerasan. Tapi pas bapak udah nggak ada, malah mereka yang membela bapak. Saya jadi bingung gitu. Iya, ini pengalaman saya juga ya. Ada beberapa kawan, dosen atau teman gitu ya. Selalu alasannya begitu. Enggak kok, saya kesleo, apa gitu. Sampai akhirnya dokter nih, kawan juga mengatakan bahwa enggak, Anda pasti dipukulin ini. Jadi seringkali ya, korban yang sering dipukuli mengalami proses imunitas. Imun. Pelaku ini kemudian menaikkan ya. Misalnya saya dulu banting gelas ya misalnya ya, ke istri. Dia nangis kan. Lama-lama dia imun kan, nggak nangis. Saya harus tingkatkan lagi itu. Mungkin dengan menampar langsung atau seterusnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada beberapa pandangan bahwa ketika ada seorang ibu atau seorang ayah memecahkan gelas itu sebenarnya untuk rilis emosinya dia gitu loh. Iya. Di parenting sih kalau saya pernah baca gitu. Tapi nggak in front of many people dong, nggak in front sama anak-anaknya kan. Gitu. Bisa aja dia. Kalau saya juga pernah ikut training itu di luar itu katanya disediakan kayak boneka dari jerami itu. Jadi kalau Anda udah kesel pukul-pukulin aja gitu ya. Tapi kan emosinya ke situ aja. Kalau ini dampaknya bisa ke orang lain, ke anak kecil kan. Anda teriak, Anda bentak, itu kan bisa dampaknya kan. Seringkali juga saya ingat sekali dulu punya kawan SMP sebangku tuh selalu gagap gitu kan. Sampai akhirnya saya tahu ketika di rumahnya sering dibentak-bentak kan. Jadi tiap mau ngomong tuh berjuang bener dia tuh. Saya baru tahu, gila bener ya dampaknya sampai seperti itu. Padahal anaknya pinter. Dia menjadi nggak pinter karena dia nggak pernah bisa mengekspresikan kepinterannya kan. Ketika ujian tertulis baru dia tahu orang ternyata dia pinter gitu. Tapi kalau udah ada pelajaran yang sifatnya dia harus bicara di depan atau apa, setengah mati itu. Ya rilis memang bermacam-macam kan. Ada yang ke olahraga, ada yang sekarang ikut yoga dan seterusnya. Tapi rilis harus dilakukan memang. Kalau enggak, bahaya bener. Karena ada juga nih kayak satu kasus nih ya. Jadi kakaknya ayah saya, dia punya anak pertama.
kemudian anaknya ini kayak hiperaktif gara-gara konsumsi susu Silmel nggak salah pada situ. Nah, ketika ibunya anak ini hiperaktif banget ya kan, selama dia minum itu terus dia stres gitu kan, terjadi juga clash lah gitu dengan suaminya gitu karena dia kelelahan, nggak dia merasa dia ngurusin anak sendiri gitu kan. Nah, ini kadang-kadang ada melalui produk-produk seperti itu yang menarik sih, saya lihat ada kasusnya itu memang kenyataan banget. Saya nggak tahu dengan produknya ya, tapi sebetulnya itu kan menggambarkan masih ada pikiran bahwa perempuan yang ngurusin persoalan keluarga. Nggak begitu. Itu kan lebih banyak, apalagi kalau dikaitkan dengan kodrat gitu. Saya nggak percaya. Sekarang faktanya kan begini nih. Zaman saya kecil ya, kayak kami keluarga besar, ayah saya kerja di luar, ibu ngurusin saya gitu ya. Sekarang kita terima kenyataan sekarang, bahkan suami istri kerja pun kita suka nggak cukup gitu. Tapi nggak fairnya ketika istri kerja selalu ada komanya gitu. Tapi urusan anak-anak kamu loh tetap tanggung jawab. Ini kan Anda mengharapkan istri Anda jadi Wonder Woman kan? Kan nggak fairnya di situ. Bukan Gal Gadot soalnya. Ya. Dan ingat loh, kerja domestik tuh saya nggak mau meletakkan itu lebih rendah atau apa. Saya hanya ingin itu pilihan bebas seorang perempuan, bukan taken for granted. Ya. Ini pengalaman saya sebagai dosen ya. Kalau ada mahasiswi di pascasarjana bimbingan, ya saya beruntung ya, saya bekerja di organisasi ini, jadi saya belajar gitu. HP-nya tuh nyala terus mbak. Suaminya, Mi, kacamata saya di mana? Anaknya, Mi, nanti pulang jam terus gitu kan. Nah, kalau saya nggak belajar begini atau saya nggak bagian dari komunitas ini, mungkin saya tersinggung gitu. Lu bimbingan kurang aja. Tapi saya melihat seperti yang tadi dikatakan, seolah-olah itu menjadi tanggung jawab dia. Terus tuh, suaminya di kantor, kacamatanya di mana? Nanya istrinya. Kan gila bener itu menurut saya kan. Ya, kira-kira begitu. Oke, ada lagi sebelum kita lanjutkan? Tapi kok saya menarik tadi Ini mbak. Patriarki yang laki-laki lebih berkuasa dari perempuan, sebenarnya patriarki yang dimaksud itu saya kurang tahu, kurang jelas itu patriarki dari apa, agama apa, atau kebudayaan apa. Karena kalau menurut salah satu jenis patriarki yang saya tahu juga ada yang membimbing laki-laki itu untuk peduli dengan perempuan. Iya. Jadi yang salah ini sebenarnya pemahaman masyarakatnya aja sih. Iya. Yang membelokkan ajaran patriarki itu. Ini kan konstruksi ya. Jadi itu yang terjadi ya. Memang tadinya kan role of the father ya. Ayah yang memimpin dan seterusnya, tapi kemudian berkembang dia menjadi semua menentukan gitu. Ya, leader kan nggak selalu dia semua menentukan kan, dia mendengar aspirasi aja. Tapi dia menentukan dan dia mempanis juga kalau orang nggak ikut gitu. Itu yang terjadi. Dalam perkembangannya dia masuk ke berbagai organisasi, ke company, ke sekolah dan seterusnya. Dan itu kemudian diterima sebagai taken for granted, yaitu yang seharusnya. Nah, saya setuju dengan Anda, kita perlu kritisi. Kalau misalnya perempuan melakukan hal yang sama kan kita juga perlu kritisi juga kan. Nah, tapi untuk kasus yang kita gambarkan ini secara umum yang kita lihat sekarang masih seperti itu, patriarki itu berkembang. Ya. Nah, jujur aja dalam banyak hal laki-laki diuntungkan dengan itu. Nah, tapi kemudian saya merefer pada Kaufman, saya ingin tunjukkan bahwa nanti dulu loh, memang Anda diuntungkan tapi Anda ada persoalan. Misalnya tadi soal privilege ya. Karena laki-laki diharapkan dia yang sukses dan seterusnya, keuangan ekonomi keluarga, semua diprioritaskan untuk dia sekolahnya. Perempuan udahlah SMA aja, nanti kan juga menikah gitu ya, kira-kira begitu. Ya. Ya, dalam kasus itu atau sampai titik itu laki-laki diuntungkan kan, semua dia dapat privilege. Tapi saat bersamaan beban kan. Artinya ada harapan besar dari keluarga ketika dia selesai, dia punya pekerjaan yang bagus dan seterusnya dan seterusnya. Yang belum tentu bisa dia penuhin. Atau dia harus masuk sekolah yang sesuai tipikal ya, kalau harus bisa insinyur, dokter dan seterusnya, yang belum tentu mampu. Kalau kita ngelihat sekarang FKUI kebanyakan perempuan, Mbak. Kita lihat sastra laki-lakinya banyak sekarang. Dan kita nggak ada masalah, kan artinya itu konstruksi kan.
Waktu zaman saya benar-benar saya udah susah-susah. Emang saya waktu itu pengennya mau masuk TNI, nggak diterima ya. Ilmu sosial yang diterima. Tapi itu nggak dianggap itu. Wah hebat ya Anda masuki. Fakultasnya apa? FISIP. Ya. Sampai saya berpikir tahun depan saya harus daftar lagi gitu ya untuk. Tapi kan sekarang nggak, udah ada perubahan kan. Artinya itu kan konstruksi masyarakat. Bukan yang kita terima sebagai yang esensi kan, enggak. Itu yang saya bilang. Oke, tadi ada tanya lagi, siapa? Kalau datanya ya banyak kan itu pelakunya itu sadar atau nggak sadar sih, kalau dari ada risetnya nggak tuh kan itu? Ya ini bukan masalah sadar nggak sadar ya. Jadi kan menariknya adalah misalnya dia privilege itu yang pengalaman saya ada beberapa aktivis yang ya kalau pacar saya ini ya saya tampar. Kenapa? Ya emang harus begitu. Nah, dia merasa ada privilege itu. Saya tanya, dia sadar atau enggak? Saya kira dia sadar itu, ya. Iya. Oh, saya setuju sih. Tadi misalnya ada beberapa konteks misalnya terkait dengan pengelolaan emosi ya. Saya ngambil contoh misalnya contoh yang paling dekat tuh kayak ayah saya misalnya. Dia ibu saya itu sakit, jadi dia semacam caregiver semenjak saya lahir sampai jadi kayak menjalankan kedua fungsi gitu. Tapi dalam konteks tadi kan ada beberapa hal misalnya stres dan sebagainya. Jadi secara nggak sadar dia melakukan kekerasan kepada misalnya pelampiasan ke anak-anaknya. Maksudnya jika bisa diketahui sumber penyebab dan emang kebanyakan tidak sadar itu, kayak misalnya juga patriarki kan banyak juga orang tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya melakukan kekerasan, menerapkan yang dia hanya kayak semacam alamiah aja menurut dia itu, dan itu harus dilakukan menurut dia. Maksudnya, strateginya itu yang apa ya supaya tepat sasaran apakah emang kebanyakan yang dia emang berjalannya seperti alamiah seperti itu. Ketika kita bicara alamiah seolah-olah itu kita benarkan kan. Padahal ada korbannya loh, bisa cacat, bisa trauma seumur hidup. Si pelaku kan dia menganggap gitu. Jadi kan sebetulnya kita yang di luar itu melihat ini nggak benar dong kan. Itu ada dampaknya kan. Dan ini juga memperlihatkan pada kita kan bahwa laki-laki tidak setangguh yang kita bayangkan kan. Dia ada limitnya juga kan. Nah, bisa jadi dia tulus melakukan itu, bisa jadi dia nggak ada pilihan lain karena fungsi dari istrinya tidak terlalu maksimal, dia harus ambil alih itu. Nah, itu memang harus dapat dukungan sepenuhnya. Ya. Tapi privilege itu juga saya kalau dari pengalaman saya pernah ikut pelatihan itu juga mengorbankan perempuan gitu ya. Karena tahun 2008 waktu pengalaman di pelatihan di India diadakan oleh Tarsi, itu kami dipertemukan dengan beberapa orang perempuan gitu ya, yang waktu itu mereka mengatakan saya ini dulu mantan orang yang dijual sama keluarga saya karena harus menyekolahkan kakak saya yang laki-laki atau adiknya yang laki-laki gitu. Jadi mereka kenapa kamu dijual ya? Karena kan kita perempuan dan semakin mereka masih remaja dan mereka perawan maka harga jualnya makin tinggi sehingga itu uang itu dipakai untuk membiayai kakak atau adiknya yang laki-laki untuk sekolah seperti itu gitu. Ada daerah saya lupa ya, di daerah Nelayan ya, saya lupa ya. Saya 2 kali datang ya dengan waktu sekitar 5 tahun setelah itu ya. Dulu keluarga di situ Nelayan itu sangat memimpikan punya anak laki-laki. Karena harapannya anaknya akan membantu dia nelayan kan ke laut. Tapi kemudian perkembangan dari daerah itu banyak perusahaan-perusahaan. Salah satu perusahaan Korea yang membuang limbah ke laut. Artinya dia semakin jauh. Kalau mau cari ikan semakin jauh ke sana. Dan itu risikonya lebih tinggi ya. Dia meninggal dan seterusnya gitu. Sehingga karena situasinya makin susah, kemudian anak-anak perempuannya tiba-tiba ada yang sukses menjadi TKI. Nah, itu kemudian menjadi role model buat komunitas itu. Sekarang mereka bermimpi punya anak perempuan untuk menjadi TKI. Karena remittance-nya tinggi, dia mengirim uang ke keluarganya. Jadi kalau ngelihat tetangganya rumahnya kayak pilar-pilar Yunani itu, dia ngiri nih anak saya nanti kalau udah besar. Ini kan ada perubahan di sana itu. Tapi kan itu menjadi korban juga, Mas. Itu yang saya maksudkan kan. Yang tidak pernah dipikirkan, perempuan di TKI ini proteksinya kurang sekali. Betul. Mereka nggak mau tahu itu. Apalagi banyak kasus ya, yang punya suami dikirimin uang terus suaminya kawin lagi. Ya. Bahkan saya ngobrol dengan teman-teman migran care kayak Wahyu itu, dia pernah mengalami ya. Karena untuk bisa pergi itu perempuan memasukkan identitas dan seterusnya. Ketika meninggal, jenazahnya dikirim ke kampung yang sebetulnya bukan alamat dia.
Sampai kayak gitu. Pada titik itu negara, komunitas harus terlibat. Tapi kita ngelihat flow money-nya aja kan. Makanya ada istilah pahlawan devisa dan seterusnya kan. Itu kan tragis benar buat saya. Dan sekarang teman-teman TKI yang di Hong Kong, saya berapa tahun yang lalu ya pernah terlibat research itu, saya lihat kita menyebutnya sebagai, dalam tanda kutip, mungkin saya salah, tapi kita menyebutnya seperti marginal begini. Walaupun dia sukses di Hong Kong ya, di Taiwan, dia nggak akan pernah menjadi warga negara Hong Kong. Dia tetap akan dilihat sebagai warga negara kelas 2. Tapi untuk kembali ke kampungnya, dia merasa lebih. Karena dia bisa bahasa Mandarin, dia keuangan lebih oke gitu. Dia look down buat laki-laki di kampungnya gitu. Sebenarnya dia tercerabut kan dari dua belah pihak kan. Dari kampungnya sendiri dia merasa sebetulnya ya dia bertahun-tahun di sana, jarang sekali pulang. Tapi Anda juga bayangkan dia nggak pernah mungkin menjadi warga sepenuhnya Hong Kong. Tetap akan dilihat sebagai warga negara kelas 2. Nah, ini bisa jadi korban kan sebetulnya. Yang kita lihat kan diaspora yang sukses-sukses. Makanya kritik Wahyu kan di sana. Anda pernah ngelihat gak diaspora dari kalangan TKI ini? Ya. Bagaimana kalau hari Sabtu atau Minggu mereka kumpul di park itu kan? Itu bentuk ini, mereka rilis, mereka akan ketemu kawan-kawan, bercanda dan seterusnya gitu. Ya, kalau kita tanya Anda mau kali wah, kurang gaul cowok-cowok di kampung saya. Tapi apa dia diterima cowok-cowok sepenuhnya di negara dia? Belum tentu juga. Bisa jadi dia akan dilihat look down. Itu hal yang kita lihat tadi. Jadi emang tadi benar ya, siklusnya ini terkait semua. Nggak pernah dia berdiri sendiri, itu nggak pernah. Makanya triangle itu sebetulnya menyebutkan ini kaitannya ada semua ini. Ya. Kita seringkali jump to conclusion, ada orang bunuh diri, kita nggak tahu kenapa kok hidupnya baik-baik aja, ini baik-baik aja. Setelah kelihatan sedikit kita baru tahu ada siklus kekerasan yang melihat dia itu. Karena kekerasan seringkali kita ngelihatnya lebih fisik kan. Pada psikis ya itu lebih psikologis ya itu lebih, apalagi yang ekonomi nih yang nggak kelihatan ini kan. Misalnya di Rifka Anissa nih ya, saya sempat kaget kan, saya tanya waktu kalau ada perempuan yang datang minta tolong diadvokasi, dibantu untuk mau cerai. Terus saya tanya, prosesnya lama gitu. Iya, teman saya bilang begitu. Dan Anda paling mau tahu nggak? Dari 100% itu, hampir 95% dia bilang, prosesnya udah lama, akhirnya bisa cerai. Perempuan itu ingin kembali lagi ke suami. Padahal prosesnya udah 1 tahun itu, udah dibantu macam-macam. Siapa tahu dia berubah. Saya hormat pada orang tua saya yang minta supaya enggak. Dengan anak-anak, artinya kita tahu kan dia akan kembali lagi kan. Dan mengulangi siklus yang sama. Iya, karena siklus kekerasan itu memang selalu ada masa kekerasan, tapi ada masa honeymoon. Biasanya pelaku udah mukulin, minta maaf ya. Ya mungkin sambil muter-muter di pilar gitu, nyanyi gitu ya, minta maaf. Tapi akan terjadi lagi. Dan itu naik siklusnya. Penyebab perceraian adalah pernikahan kan? Iya kan? Nah, itu harus didebat secara filosofi. Iyalah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang tadi saya bilang salah satunya ini. Seringkali karena Anda susah atau tidak bisa mengikuti standar yang sudah dibikin yang konstruksi sebetulnya ini kita sebut brotherhood atau manhood ini. Jadi Anda tertekan itu. Dan itu masalah waktu aja. Kayak pompa itu ditekan, dia akan kembalinya pasti 2 kali lebih keras kan. Ini yang terjadi. Kelaki yang jadi seperti pressure cooker itu. Ditekan dia akan baliknya lebih keras lagi. Jadi tiba-tiba Anda kaget. Orang dia pendiam kok, orangnya baik kok. Anda nggak percaya dia mukulin orang gitu. Baru kaget Anda gitu. Nah, kita baru tahu kemudian kan ternyata dia mendendam semua itu. Pressure itu. Nah, ini yang Anda lihat nih. Maskulinitas yang hegemonik nih. Dipertontonkan, bayangin nih. Relasi kuasa, kekerasan, penghinaan, perayaan dipertontonkan, dirayakan. Dan itu dianggap tidak masalah. Dalam banyak kasus seringkali media mereproduksi ini. Ya.
orang digebukin ya, orang naik motor race gitu kan. Mungkin kalau medium-medium penyalur maskulinitasnya ini yang penting kayaknya. Iya, makanya kan sebetulnya banyak. Kalau Anda ingin ini, Anda ingin race ya disediain tempatnya. Iya. Ya kan harusnya begitu ya. Tapi kan enggak. Ya misalnya ini kritik saya nih, saya mesti teman STBDN nggak suka ini ya. Seingat saya STBDN dulu Pak Rudini ya, Menteri Dalam Negeri ya, Jenderal Rudini gitu ya. Saya hanya bisa menduga-duga aja. Dulu mungkin instrukturnya tentara. Ya, Anda tahu di institut tentara itu keras kan. Tapi mereka karena tahu, mereka tahu batas-batasnya. Kapan harus berhenti, kapan harus. Seringkali kita kalangan sipil nggak punya pengalaman itu, nggak punya skill itu kan. Ya. Yang terjadi main hajar aja. Ya, saya waktu masuk UI di Posma kan, ya, ospek itu 2 minggu ya, digampar disuruh apa. Saya yakin saya dan teman-teman saya yang ada di kepala saya, tahun depan, balas dendam itu ya, karena nggak berani sama seniornya kan, nanti kalau gua jadi, ini. Begitu selalu kan, mereproduksikan kekerasan itu kan. Kita anggap itu hal yang biasa, waduh, bahaya sekali. Lihat nih motor itu kan, yang kecelakaan, padahal kan kemungkinan motor itu kalau dia nggak cacat mati kan. Iya. Ya, tawuran itu ya, saya pernah ditanya polisi itu, pusing saya mas, dia bilang kenapa pak? Tawuran itu kalau saya kumpulin semua, terus kan ditemukan itu ada yang bawa celurit, bawa pedang. Ini celurit siapa? Semua nunjuk saya gitu. Kan saya bingung siapa ini gitu ya. Terus saya bilang pak, gampang pak caranya, gimana? Yang pertama bapak tahu nggak yang gembong-gembongnya siapa aja nih? Tahu mas, itu aja, lepasin aja. Loh kalau udah lepasin aja. Anda tahan yang ikut-ikutan aja. Anda integrasi satu persatu, pasti nangis. Iya mas, nangis Bombay semua tuh. Saya cuma ikut-ikut pak. Kita putus tali kekerasan itu. Kalau Anda yang jadi gembong, Anda ditahan, Anda keluar makin pangkatnya makin naik. Lebih baik Anda dilepaskan aja. Jadi yang saya ikut-ikut Anda, saya yang di penjara kan kesel itu. Kok dia selamat, gue malah ditahan gitu. Gue dibentak-bentak. Itu upaya memisahkan saya dari Anda. Emang setelah lepas dari penjara nggak mungkin kembali lagi ke situ? Kenapa? Tadi kan gembongnya malah dilepasin. Kemungkinan yang rocok-rocoknya itu kan marah, apa sebagainya kan. Emang nggak ada kemungkinan juga? Ya ada, kemungkinan tetap ada. Tapi kan ini menjawab mekanisme yang pertama. Polisi ini menjadi bingung karena semuanya tiba-tiba ada collective action, ada solidaritas gitu. Kita nggak tahu kan, kok ini muncul semua gitu. Yang tadinya 2 kelompok berantem, sekarang face to face dengan aparat gitu kan. Caranya kan gimana? Ya saya tanya, Anda tahu nggak yang biasa bikin onar ini? Sekolah ini mas, sekolah ini. Ya udah itu dilepasin aja. Ya Anda kontrol aja, tapi dilepasin aja itu. Ya memang untuk kasus itu efektif, saya nggak tahu berikutnya ya. Tapi kan para gembong itu jadi dimusuhin oleh yang muda-muda ini kan. Sialan gue ngikutin lo, gue di penjara, di ini. Dianya selamat gitu. Tapi kalau dalam ini juga kemungkinan sih mereproduksi lagi mas. Iya pasti. Nanti yang ditangkap ini dia keluar dianggap sebagai pentolan baru gitu. Bisa pentolan baru, mereka. Bisa dia merasa ini bukan dunia dia, bisa jadi. Iya, bisa. Karena dia ikut ini sebetulnya karena ada brotherhood ini kan. Dia pengen dianggap sebagai bagian dari komunitas laki-laki ini. Dia merasa enggak, saya dikhianatin ternyata. Dia yang dipanggil orang tuanya, dia diskors, padahal dia cuma ikut-ikutan misalnya. Ya, memang itu bukan solusi komprehensif ya. Tapi saya hanya membayangkan itu untuk memperlihatkan bagaimana hegemoni maskulinitas yang kita bangun ini seperti kayak gini nih, dirayakan. Balapan atau apa, terutama kalau habis lulus SMA tuh ya, coret-coret itu kan dirayakan, dan tiap tahun selalu ininya lebih dia harus lebih gila dari angkatan sebelumnya, kira-kira begitu kan. Yang tadinya zaman saya itu hanya dicoret-coret, tiba-tiba tahun depannya saya lihat udah pakai naik motor semua dicoret-coret ya, rambutnya mulai disemprot juga, ada peningkatan. Berkembang. Oke.